Banyak yang memperdebatkan mengenai wallet di Sidra Bank untuk kedepannya. Banyak yang menganggap bahwa semuanya itu akan dikenakan biaya untuk zakat, yaitu 2,5% ya. 2,5% dari saldo yang kita punya di Sidra Bank ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, saya ucapkan buat teman-teman, semoga teman-teman tetap sehat selalu ya, tidak kekurangan apapun, dan teman-teman tetap semangat untuk mining agar kedepannya menjadi sebuah aset digital kita, aset masa depan kita ya nantinya. Nah, buat teman-teman, di kali ini saya akan membahas mengenai standar di Sidra Bank ini ya. Jadi teman-teman silahkan simak video ini agar teman-teman menambah pengetahuan dan menambah wawasan mengenai standar di Sidra Bank dan buku kecilnya Sidra Bank ya. Banyak orang yang nggak tahu mengenai, yaitu jika dalam 1 tahun wallet tidak digunakan untuk transaksi, dia akan dikunci ya teman-teman. Dia akan dikunci, dan jika dia tidak membayarkan ya seperti zakat ya 2,5% dari saldo, akunnya akan tetap dikunci. Apabila dia sudah membayar 2,5% dari saldonya itu, maka walletnya akan dibuka ya kuncinya. Nah, kenapa kok seperti itu dari Sidra Bank? Karena kita sebagai miner juga dituntut untuk menjadi seorang investor ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Jadi gambarannya seperti ini teman-teman. Ketika kita sudah punya wallet ya, sudah listing dan sudah mempunyai wallet, di saldo kita katakanlah 100 ya, di saldo wallet kita 100 Sidra Coin. Nah, teman-teman dituntut untuk menjadi seorang investor, kan nanti ada banyak project-project di bawahnya Sidra ini seperti untuk donasi dan lain-lain seperti itu ya teman-teman, ataupun ada project-project di bawah Sidra, yaitu pembayaran umroh pakai koin Sidra dan lain-lainnya. Nah, kita sebagai seorang miner juga seorang investor, jadi kita disuruh untuk staking. Nah, staking agar koin kita itu nanti ke depannya itu bisa berkembang ya, dan selalu berkembang, bisa menjadi banyak. Tapi di Sidra ini dia menerapkan yaitu sistem syariah. Tidak ada bunga ya, melainkan itu adalah reward yang dikasih di awal tahap ketika kita seperti staking di awal. Itu kan kalau di lain platform non syariah itu kan kita tiap hari dikasih untung seperti deposito berapa persen tiap hari, seperti itu tiap hari dan konsisten ya. Nah, di Sidra ini kita akan mendapatkan langsung rewardnya ketika kita 100, katakanlah 100 atau 10 yang kita stakingkan, kita akan mendapatkan 2 di awal atau 5 di awal langsung ya teman-teman. Jadi kunci itu stakingnya ada waktunya berapa bulan gitu ya teman-teman, nanti kita akan langsung mendapatkan rewardnya seperti itu. Jadi buat teman-teman, ini adalah sebuah proyek yang sangat besar dan sangat berkembang nantinya, yaitu Sidra Coin ini akan mempunyai sebuah jaringan sendiri ya, yaitu jaringan DeFi terdesentralisasi pertama Islam di dunia ya, yang berbasis syariah. Nah, teman-teman, untuk melanjutkan pembahasan mengenai hal tersebut, saya ingatkan buat teman-teman
coba teman-teman cek apakah akunnya teman-teman sudah valid ataukah akunnya teman-teman belum valid di KYC yang tahap pertama ini ya. Tahap pertama KYC ini disuruh untuk melakukan mengisi data seperti KTP ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada perbedaan di data kita KYC tahap yang pertama ini sama KYC di tahap yang kedua. Dan KYC di tahap yang kedua akan dilakukan dengan yaitu KTP ataupun dengan paspor ya teman-teman. Jika teman-teman mempunyai KTP ya gunakan KTP ya teman-teman. Nah, Bang, langkahnya gimana Bang untuk mengetahui akunnya sudah valid dan sudah lengkap Bang? Nah, teman-teman bisa cek aja di bagian profile di sini, cek bagian invite is email atau ID ya teman-teman di bagian sini. Jika ini masih kosong, teman-teman silahkan diisi ya teman-teman. Nah, Bang, apa sih dampak jika di invite B ataupun invite is email atau ID itu kosong? Nah, dampaknya kemungkinan teman-teman akunnya akan dianggap sebuah akun bot ya, ataupun bisa disebut dengan akun robot ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya sarankan buat teman-teman, silahkan teman-teman langsung isi aja di bagian invite is email atau ID. Jika teman-teman mengalami kesulitan, teman-teman bisa melakukan salin di bawah ini ya kodenya yang saya taruh di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa menyalin. Jika teman-teman masih kesulitan, teman-teman bisa membuka youtube.com melalui Google Chrome. Kemudian teman-teman cari video saya ini. Kemudian teman-teman bisa menyalin di bagian kolom deskripsi ya teman-teman. Dan jika ini sudah diisi kemudian diupdate teman-teman ya, nanti jangan lupa untuk update your information ini juga diisi dengan lengkap seperti username, tanggal lahir dan nomor HP. Teman-teman bisa mengisi dengan sejujurnya ya teman-teman. Nanti jika sudah selesai maka akan diumumkan bahwa akan dilaksanakan KYC di tahap yang kedua dengan melakukan yaitu dengan KTP ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Jika teman-teman mengalami kesulitan juga dalam menyalin, teman-teman bisa WA saja. Nanti WA saya taruh di kolom komentar yang sudah saya sematkan ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah lengkap berarti akunnya teman-teman sudah valid ya. Nah teman-teman, untuk melanjutkan pembahasan yang mengenai tadi ya teman-teman, saya akan melanjutkan ya, silahkan teman-teman bisa simak lagi ya. Nah, mekanisme bukti pembangkitan pasokan otomatis terdesentralisasi ya. Proyek ini adalah menciptakan cara baru untuk menerapkan mekanisme bukti yang berfungsi sebagai berikut. Pengguna dapat menambang sekali dalam 24 jam ya, yang mendapatkan 2 sidra koin ya. Pendekatan ini memastikan pemerataan koin karena orang yang mampu membeli lebih banyak kekuatan pemrosesan tidak akan memiliki keunggulan dibandingkan orang lain ya. Hadiah untuk menambang juga sama untuk semua orang, yaitu 2 sidra koin ya teman-teman. Nah, insentif untuk penambang ya teman-teman. Untuk mengatasi kurangnya insentif bagi penambang, proyek tersebut telah menambahkan aturan yang mirip dengan zakat ya. Jika pengguna tidak membelanjakan uangnya selama 1 tahun, seperti itu ya teman-teman, dompet mereka akan dikunci hingga mereka membayar 2,5% dari saldo. Jumlah ini akan masuk ke voucher utama sidra koin. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, agar tidak kurang insentifnya bagi penambang ya, proyek ini telah mempunyai program, yaitu banyak program-program yang melibatkan sebuah miner
ya menjadi seorang investor. Jika teman-teman tidak melakukan hal ini, tidak menginvestasikan Sidra Coin kepada proyek di bawah jaringan Sidra, yaitu nanti saldonya teman-teman akan dikunci ya. Jika selama 1 tahun tidak digunakan untuk transaksi, yaitu 2,5% ya teman-teman harus dibayarkan untuk mengaktifkan, yaitu untuk membuka kunci dari dari wallet tersebut ya teman-teman. Nah, kemana bank itu 2,5% dari saldonya? Nah, jumlah ini akan masuk ke voucher utama Sidra Coin ya, dan akan kembali pada Sidra Coin dan akan diberikan reward kepada yang lainnya ya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, ini adalah program yang sangat bagus dan sangat baik sekali ya, agar koin-koin kita berkembang dan selalu bertambah ya, seperti itu teman-teman. Nah, keran utama dan kegunaannya. Voucher utama Sidra Coin menerima 8 koin dari setiap 10 koin yang dihasilkan setiap kali pengguna memvalidasi sebuah blok. Koin ini digunakan untuk berbagai tujuan seperti pemasaran, gamifikasi, program rujukan, dan program belajar untuk menghasilkan. Pendekatan ini membantu menjaga nilai token dan memastikan pasokan yang tidak terbatas ya teman-teman. Jadi kesimpulannya ini ya teman-teman, tokenomics Sidra Coin dirancang untuk memberikan distribusi dan stabilitas yang setara bagi pengguna. Dengan fokus pada prinsip ekonomi Islam, tidak ada riba, proyek ini telah menciptakan pendekatan pembuatan pasokan otomatis terdesentralisasi yang unik dengan aturan yang mirip dengan zakat untuk memberi insentif kepada penambang. Koin voucher utama digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk program pemasaran dan hadiah. Pendekatan ini membantu mempertahankan nilai koin dan memastikan pasokan yang tidak terbatas ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Kedepannya sangat prospek dan sangat bagus sekali ini proyeknya. Jadi teman-teman, silahkan teman-teman yang belum gabung dan belum mining di Sidra Coin ini, teman-teman bisa segera untuk mining ya. Dan jika sudah teman-teman mining di Sidra Coin ini, tetap pertahankan ya sampai listing kurang lebih di bulan Oktober 2023 ya teman-teman. Nah, buat teman-teman jangan lupa, jika teman-teman berminat untuk mining di beberapa platform secara gratis, teman-teman bisa cek aja video saya yang lainnya ya. Di situ ada penambangan yang baru, yaitu Aviv World sama CBDC Central Bank Digital Currency ya teman-teman. Dan teman-teman, jika untuk mendukung channel ini agar tetap memberikan edukasi dan memberikan update terbaru mengenai Sidra Coin, teman-teman bisa lakukan like, komen, dan subscribe ya, serta nyalakan tombol lonceng untuk menerima notifikasi terbaru mengenai Sidra Bank ya. Nah teman-teman, jika teman-teman mendapatkan manfaat, mendapatkan pengetahuan di Sidra Coin ini mengenai yaitu 2,5% pembahasan yang tadi itu dari saldo untuk wallet, teman-teman bisa lakukan share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain tidak ketinggalan info-info terbaru dan terlengkap mengenai Sidra Bank ini ya teman-teman. Ya seperti itu ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak video ini. Saya doakan semoga rezekinya lancar dan berkah buat semuanya ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miner.